Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita, memberikan kita kesehatan, sehingga kita boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita mengikuti kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kehidupan kita hari lepas hari. Begitu banyak apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ibadah kita pada pagi hari ini kita awali hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini kita di berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, pergumulan yang kita hadapi saat ini. Yakinkan itu bahwa selalu ada jalan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Tetap berharaplah kepada Tuhan, karena dengan hati yang percaya ada sentuhan dan jamahan dari Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kami perlu Tuhan. Kemanakah
keajaiban-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih bila saat ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan, kami mohon Tuhan yang sertai setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kebaktian kami dari awal pertengahan ini ya Tuhan hingga ke akhirnya Tuhan. Boleh berjalan dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya masih tetap mengajak semua Bapak Ibu saudara-saudari untuk tetap bersukacita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Layak
pasalnya yang ke-14 ayat 5 hingga yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, 2, 3. Lalu pergilah Simson bersama ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu, dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita adalah yang berbahagia bila kita membaca, merenungkan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya kita dengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Cerita. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah janji kalau langit tidak selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan tidak selalu rata, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai, memberi kekuatan. Mujizat Tuhan pasti ada bagi kita yang percayanya setia kepada Tuhan.
kita boleh kembali bersama-sama pada pagi hari ini di dalam ibadah kita, yang walaupun hanya kita melalui YouTube, saya percaya Tuhan kita, Allah kita maha hadir, senantiasa hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, boleh menyampaikan isi hati Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan boleh bersama-sama merendahkan hati, menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah karisma versus karakter. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Hakim-Hakim pasal 14, kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang-orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson berserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Kemudian Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu karisma? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karisma adalah karunia atau kemampuan kita yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Karisma itu ibarat sebuah produk, sesuatu yang tampak dari luar dan sangat menarik. Sementara karakter adalah tabiat atau watak kepribadian seseorang. Karakter menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dan itu bisa dilihat dari perbuatan kita, bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari perbuatan kita sehari-hari. Contoh yang sangat sederhana, kalau
misalnya ada yang bertanya kepada kita, siapakah si A itu? Ya, kemudian kita bisa menjawab, oh, kalau si A itu adalah orangnya baik hati ya, penolong. Dia juga tidak sungkan menolong orang lain, dia sangat ramah. Atau juga bisa kita katakan juga bahwa oh, si A itu judes, si A itu pelit, oh, si A itu sombong, si A itu orangnya pemarah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karakter seseorang merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh sebuah pribadi. Ya, kalau karisma adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, kalau begitu mungkin kita akan bertanya, lalu dari manakah asal usul dari karakter itu? Bapak Ibu, riset menyatakan bahwa karakter merupakan kombinasi dari dua natur, ya. Natur yang diwariskan oleh orang tua dan natur yang melalui proses hidup di lingkungan kita, di mana kita ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki nilai yang sempurna dibutuhkan keseimbangan akan keduanya, yaitu mulai dari karisma maupun dengan karakter. Tidak boleh berfokus kepada salah satu saja. Keduanya harus berjalan seimbang. Nah, Bapak Ibu, sebuah makanan yang hendak dipromosikan tidak hanya mengandalkan penampilan saja. Tidak hanya mengandalkan penampilan yang menarik, bungkus yang menarik untuk dilihat, tetapi juga harus memiliki rasa yang enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan harus memiliki karisma. Ya, biasanya karisma itu disorot oleh banyak orang, ya. Ketika mereka ingin masuk ke gereja, mereka akan melihat karisma dari umat Tuhan yang ada di dalamnya, ya. Dan itu sangat penting untuk misi. Kemudian juga bisa memperluas kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kedua komponen ini harus seimbang. Berkarakter Kristus adalah hal yang utama ketimbang kita berkarisma tetapi tidak memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang kita baca pada pagi hari ini adalah tentang seorang laki-laki yang bernama Simson. Tentunya nama Simson tidak asing di telinga kita. Dari sejak kita masih kecil, sekolah minggu, tokoh ini sering diceritakan, bahkan diberitakan bagi setiap kita. Simson adalah seorang yang Tuhan pilih dan Tuhan urapi untuk memiliki kelebihan yang tidak orang lain miliki. Tuhan memilih Simson dan memperlengkapinya untuk menjadi orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam pasal 13 ayat 4 bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Simson bahkan sejak Simson masih di dalam kandungan ibunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simson memiliki karisma yang sangat besar. Ya, Simson memiliki karisma yang sangat besar yang Tuhan anugerahkan dengan cuma-cuma untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan satu tujuan supaya Simson menggunakan ini untuk menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simson memiliki kekuatan yang besar, ya. Simson diberikan suatu karisma yang besar untuk dikatakan di sini untuk mengalahkan singa, untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Simson memiliki kekuatan yang besar yang orang lain tidak miliki. Bahkan kekuatan yang dimilikinya itu dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Di situ Simson dikatakan bahwa Simson dapat mengalahkan singa dengan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan,
Segitu dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh Simson. Tanpa alat perang, tanpa alat apapun, dia bisa mengalahkan, dan bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ia bisa mencabik-cabik singa tersebut dengan tangan yang kosong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di cerita berikutnya dikatakan lagi di Gaza, ya, diceritakan bahwa Simson bisa memindahkan 2 pintu gerbang kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simson juga dikatakan 3 kali berhasil melepaskan tali yang diikat di tubuhnya. Ya, bisa kita bayangkan kalau diikat itu artinya pakai tali yang mungkin kuat, ya, tali yang sangat besar. Tetapi Simson dikatakan 3 kali berhasil melepaskan tali yang diikatkan dalam tubuhnya. Kemudian karisma lagi yang ditunjukkan oleh Simson, yang diberikan Tuhan kepada Simson adalah Simson juga dapat merobohkan tiang-tiang penyangga rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita melihat langsung kejadian itu, mungkin kita akan berkata, wow, hebat sekali, berkarisma sekali Simson. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simson memiliki karunia yang luar biasa. Simson memiliki karisma yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi mari kita melihat, Simson ternyata tidak memiliki karakter yang baik. Simson memiliki karakter yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya Simson cenderung selalu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tidak ada penguasaan diri. Terbukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika ia melihat seorang gadis Filistin di Gaza, ia juga mengingini seorang perempuan sundal. Lalu ia disorek juga. Ia jatuh cinta kembali kepada seorang perempuan Filistin yang bernama Delila. Begitu mudahnya Simson jatuh cinta. Begitu gampangnya dia beralih hati kepada perempuan lain. Karakter Simson buruk sekali. Mudah sekali jatuh cinta dan hidup di dalam dosa perzinahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simson memiliki karakter. Dikatakan karakternya temperamen, ya. Marahnya berapi-api, ya. Marahnya begitu menggebu-gebu. Mas, Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal 14 ayat 19. Simson juga kurang sabaran. Karakternya sangat buruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan tadi di kitab raja-raja yang sudah kita baca, di sana juga diberikan satu orang contoh lagi. Seorang tokoh yang juga dikatakan berhikmat di dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan. Itulah karisma yang dimiliki oleh Salomo. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salomo dan Simson adalah tokoh Alkitab yang bisa kita tahu bahwa mereka memiliki karunia atau karisma yang luar biasa. Salomo berkarisma penuh hikmat, namun Salomo jatuh dalam dosa perzinahan. Simson juga demikian. Sejak dalam kandungan dikatakan sudah diberi karunia, sudah diberikan karisma, namun dia jatuh juga. Bahkan jatuh di lubang yang sama sering kali diulang-ulang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa karunia saja, karisma saja tidak cukup. Tetapi juga yang namanya kita sangat membutuhkan karakter yang baik, yaitu karakter Kristus. Bapak Ibu melihat kisah Simson dan Salomo, baiklah kita menyadari pentingnya memiliki karakter yang berkenan bagi Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita dikaruniakan karisma yang atau kemampuan yang talenta yang berbeda-beda
Setiap umat Tuhan sudah diberikan talenta, kemampuan, karisma yang berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita menggunakan karisma kita itu memiliki karakter seperti Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita Simson dan Salomo mari kita belajar. Yang pertama, kita harus menaruh buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan minggu lalu sudah disampaikan bagi kita. Buah-buah roh yang akan ada menjadi ciri orang-orang percaya, pengikut Kristus, memiliki buah-buah roh. Ada 9 buah roh dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Di sana kita diberikan belas kasihan. Di sana juga kita diberikan untuk memberikan hidup kita menjadi saksi, membawa damai kepada banyak orang, apalagi di situasi yang saat ini. Buah-buah roh ini yang menjadi satu manifestasi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mentransfer itu kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Berita-berita yang baik yang harus kita bawa, baik melalui apapun yang kita mungkin bisa lakukan, melalui media sosial atau melalui apa yang kita punya, untuk menggairahkan kembali orang-orang yang saat ini begitu banyak yang patah semangat. Mari kita tunjukkan belas kasih kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa membawa damai bagi mereka. Kemudian buah roh juga pengendalian diri. Dengan kita memiliki pengendalian diri, saya percaya karakter Kristus yang kita miliki itu akan boleh dinikmati oleh orang lain. Maka yang pertama tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki buah-buah roh dan menerapkannya dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu seperti kita sedang melakukan untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik di dalam rumah tangga atau di lingkungan di mana kita bekerja, ada saja yang mungkin membawa kita emosi, membawa kita marah. Mungkin kita berkata bahwa percuma saya melakukan ini kalau memang tidak dihargai. Percuma saya melakukan ini kalau dia sendiri tidak menghormati saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa di zaman ini begitu banyak perpecahan? Karena mereka melakukan segala sesuatunya untuk kepuasan diri sendiri. Tetapi saat ini kita mau belajar, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita seolah-olah melakukan itu untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menolong keluarga kita, menolong pasangan kita yang mungkin jauh dari Tuhan. Dan kita melakukan segala sesuatunya seolah-olah kita sedang melakukan untuk Tuhan. Ya mungkin kita sedang mengeluh saat ini di mana kita bekerja. Ya mungkin kita mengeluh saat ini di lingkungan di mana kita ada. Kita tidak dihargai atau mungkin orang tidak menganggap kita. Ayo lakukan seolah-olah kita melakukan itu untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka harus kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ada begitu banyak orang, pasangan-pasangan suami istri yang tidak bisa saling memaafkan, yang tidak bisa saling menerima satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa apa yang sudah dilakukan itu, dia sepantasnya harus menerima balasan juga. Tetapi saat ini kita mau belajar melakukan segala sesuatu seolah-olah kita melakukan itu untuk Tuhan. Nah, saya percaya kalau itu kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita tidak melakukannya dengan sembarangan. Yang ketiga, jangan sombong ketika dipakai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, jangan merasa sombong kalau kita memiliki karisma, ya, karunia, kemampuan yang ada pada kita. Jangan sombong, ya. Tetapi syukuri itu, lakukan itu, terima itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih kita untuk menerima karunia itu dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk meninggikan diri kita. Tetapi ketika kita menerima karunia itu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau meninggikan firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga poin ini yang harus kita mulai saat ini lakukan. Yang pertama tadi memiliki buah-buah roh. Ya, buah-buah roh ada 9 yang boleh kita tahu dan kita mau lakukan
dalam hidup kita, kemudian melakukan segala sesuatu seolah-olah kita melakukan itu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sombong kalau kita mempunyai kelebihan atau karisma, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma, tetapi kita mau kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa karisma maupun karakter dari Kristus kita harus miliki dan jalankan supaya berkenan di hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh sombong ketika Tuhan memberikan kami kemampuan, ketika kami memiliki talenta yang banyak yang mungkin orang lain tidak miliki. Tetapi biarlah talenta atau karisma yang Tuhan berikan bagi kami dengan cuma-cuma, kami boleh juga Tuhan lakukan dan kami boleh syukuri dan kami boleh mempraktekkan itu di tengah-tengah dunia atau bumi di mana kami berada. Terlebih-lebih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, kami boleh bersaksi, kami menjadi saksi Tuhan karena kami memiliki karakter Kristus yang kami percaya itu. Berkati umat Tuhan di dalam segala kehidupan mereka, pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Engkau Allah kami yang maha hadir, yang senantiasa memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Bahkan kami boleh senantiasa memiliki iman yang kokoh untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap umat Tuhan boleh senantiasa memiliki kerendahan hati mencari Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Ini hidup kami Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kita sekalian. Kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.